Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 31 ya, di bulan Oktober 2023, dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita lihat saja ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini guys. Untuk pergerakan perubahan yang terjadi mengalami penurunan ya di 0,07%, ini tipis banget guys, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya guys. Kalau kita lihat di sini dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin bisa dibilang masih sideways ya, dimana perubahan hari ini di 0,2% aja. Kemudian untuk Ethereum juga tidak terlalu beda ya perubahannya, di 1,24% aja. Menyusul BNB merah juga meskipun tidak terlalu jauh juga ya di 0,4%. Kemudian untuk SRP ini justru malah naik ya di 2,9%, ini keren banget. Kemudian untuk Solana juga masih meneruskan kelanjutan untuk kenaikannya guys beberapa hari ke belakang, ini keren banget ya. Dan kenapa untuk Solana ini bisa naik? Kalian bisa cek video kita kemarin ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk perubahan dari altcoin tampaknya cukup bervariasi, tapi sebagian besar mungkin masih bisa dibilang merah ya. Dan rata-rata perubahannya di 0 sampai 1% aja guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri terlihat di sini guys, sesuai dengan yang sudah kita prediksikan ya kemarin, dari harga $35.000 sampai di $34.000 ini menjadi titik resisten yang cukup kuat ya, sehingga membentuk adanya sideways yang kemungkinan untuk beberapa hari ke depan ini akan masih menjadi area yang potensial ya. Dan tentu saja untuk bisa menembus ya, atau breakout baik untuk naiknya ataupun turun ya, ini tergantung dari beberapa faktor ya, diantaranya perkembangan dari Bitcoin Spot ETF ataupun juga perkembangan dari keadaan dunia saat ini yang lagi panas juga ya. Dan tentu saja beberapa kejadian-kejadian ataupun informasi-informasi yang mungkin akan segera dirilis ya, seperti adanya interest rate ataupun suku bunga dan lain-lain guys. Ini juga sangat berpengaruh ya terhadap pergerakan harga Bitcoin itu sendiri. Oke, kita lanjut ya ke informasi aja hari ini. Yang pertama, kita lansir dari harian Cryptopolitan, diinformasikan bahwa langkah suku bunga terbaru dari The Fed ini ya mungkin tepat atau mungkin juga bisa meleset guys. Jadi manuver Federal Reserve baru-baru ini dengan suku bunga mereka tidak lain adalah pertaruhan beresiko tinggi guys, yang membuat para investor ini menunggu dengan berharap-harap cemas ya. Jadi para petinggi The Fed telah mengadopsi sikap kebijakan moneter lebih tinggi ya untuk waktu yang lebih lama, menyeratkan bahwa meskipun suku bunga mungkin tidak akan meroket lebih jauh, suku bunga tidak akan turun lagi di masa mendatang guys. Jerome Powell sebagai ketua The Fed berada di garis depan ya strategi ini, dengan tegas menyatakan bahwa penyataan kebijakan moneter diperlukan untuk menjaga perekonomian mengingat tekanan inflasi yang terus berlanjut. Pertanyaan yang ada di benak setiap orang sederhana saja, apakah The Fed ini sedang memainkan strategi jitu atau sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi putaran kesalahan ekonomi lainnya guys. Perekonomian Amerika Serikat meskipun menunjukkan ketahanan dengan kinerja yang lebih kuat ya dari perkiraan di kuartal ketiga, diprediksi akan kehilangan momentum di kuartal-kuartal berikutnya guys. Selain itu, kurva imbal hasil terbalik antara obligasi pemerintah Amerika Serikat bertenor 2 atau 10 tahun yang merupakan indikator resesi klasik hampir berbalik arah, yang semakin mempersulit langkah The Fed ke depannya guys. Jadi tampaknya ya The Fed ini bisa dibilang maju kena mundur kena, dan semua keputusan yang akan diambil ke depannya ini tampaknya akan sangat beresiko ya. Apakah dia akan menaikkan suku bunga ataupun menurunkan suku bunga guys. Dan ini cukup menarik ya kalau kita lihat sikap apa yang akan diambil oleh The Fed ini, dan ini menjadi fokus utama ya bagi para investor untuk mengambil langkah ke depannya, karena apapun keputusan yang akan diambil oleh The Fed ini akan sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan ekonomi ke depannya guys. Oke, kita akan update lagi nanti. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya, kita lansir dari harian Cointelegraph, diinformasikan bahwa Kenya ini akan memperkenalkan ID digital untuk warga negara pada akhir tahun ini guys. Jadi pemerintah Kenya berencana untuk meluncurkan sistem identifikasi digital pada Desember 2023 setelah masa uji coba yang akan memakan waktu beberapa bulan ke depan. Pemerintah Kenya berencana untuk meluncurkan sistem identifikasi digitalnya pada Desember 2023 setelah periode pengujian yang akan memakan waktu beberapa bulan ke depan, dan menurut Presiden Kenya yaitu William Ruto yang pidatonya di East Africa Device Assembly Kenya di Athi River dikutip oleh media lokal pada 30 Oktober guys. ID digital yang akan diperkenalkan di negara ini bersama dengan Maisa Namba, sebuah sistem nomor identifikasi pribadi seumur hidup yang diberikan kepada warga negara Kenya pada saat pendaftaran. Sistem ID bersama ini akan membantu negara untuk mendigitalkan pendaftarannya dan memberikan akses yang lebih cepat kepada warga negara ke sumber daya negara, pendidikan, dan medis.
seperti yang dijelaskan ya oleh Sekretaris Utama Layanan Imigrasi dan Warga Negara Julius Bitok pada bulan Agustus lalu guys. Pada bulan Juni 2023, Bank Sentral Kenya menyatakan keraguannya ya tentang perlunya menerapkan mata uang digital bank sentral atau CBDC dalam jangka pendek hingga menengah, mengacu pada solusi inovatif lainnya di sekitar ekosistem yang ada yang dapat mengatasi masalah pembayaran di Kenya guys. Nah, ini cukup menarik tentu saja ya. Dan kalau menurut saya pribadi, sebenarnya untuk ID digital ini apalagi berhubungan dengan teknologi blockchain ini sangat diperlukan ke depannya guys, karena menurut saya pribadi juga ya, ini bisa menghindari pemalsuan ID ataupun penggunaan ID yang disalahgunakan, pembajakan ataupun pencurian juga guys. Karena semua yang berhubungan dengan blockchain ini akan dicatat secara blockchain ya, dan tidak bisa diubah, dan ini menjadi salah satu kelebihan ya seandainya ID dari penduduk suatu negara itu didigitalkan, apalagi menggunakan teknologi blockchain. Ini akan sangat menarik ke depannya guys ya. Kita akan update lagi nanti, dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Cryptopolitan dan diinformasikan bahwa platform perdagangan kripto berbasis Telegram yaitu Unibot mengalami pelanggaran keamanan guys, dan lebih dari $600.000 hilang guys. Unibot yang merupakan bot perdagangan kripto berbasis Telegram telah dieksploitasi karena dugaan insiden peretasan guys. Pengguna telah bergegas ya untuk menarik dana mereka dari platform yang berspesialisasi dalam menghubungkan dompet ke bursa terdesentralisasi Uniswap dan memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan token menggunakan alat berbasis Telegram. Data Etherscan menunjukkan ya bahwa seorang pelaku eksploitasi telah memindahkan mata uang kripto pengguna dan menukarnya dengan Ethereum. 1 minggu setelah Unibot diluncurkan ya, pelaku eksploitasi menerima 1 Ethereum sebagai biaya gas dari pencampur koin Fixed Float seperti yang diungkapkan oleh Scopescan. Perusahaan analitik Look On Chain juga telah melaporkan bahwa pelaku eksploitasi telah mencuri lebih dari $600.000, dan selain itu entitas keamanan Cyber Biosyn Alert telah mengidentifikasi akar penyebab pelanggaran tersebut sebagai injeksi panggilan. Ketentuan ini memungkinkan penyerang untuk memasukkan data panggilan berbahaya khusus ke dalam metode tertentu sehingga mentransfer token yang disetujui ke kontrak Unibot. Dampak finansial langsung dari celah keamanan ini sangat parah ya, di mana harga token jadi Unibot anjlok 25% ya dalam 1 jam setelah peretasan dan diperdagangkan pada $42.42 pada saat laporan ini dibuat menurut data dari CoinGecko ya. Kemudian tim platform mengonfirmasi ya eksploitasi tersebut di Twitter. Mereka mengaitkan celah keamanan dengan eksploitasi persetujuan token di router baru mereka yang sekarang telah dihentikan sementara untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Selain itu, tim tersebut meyakinkan para pengguna bahwa kompensasi akan diberikan untuk setiap dana yang hilang. Yang penting mereka menekankan bahwa kunci dan wallet pengguna tidak terganggu. Dengan nada yang sama ya, Unibot juga menyatakan bahwa mereka akan mengganti dana yang dicuri. Akibatnya, tim menghentikan sementara operasi router untuk mengurangi masalah ini. Mereka menegaskan kembali keamanan kunci dan dompet pengguna yang bertujuan untuk meredakan kekhawatiran. Secara signifikan ya, insiden dari Unibot ini adalah yang terbaru dari serangkaian eksploitasi yang telah mengganggu ruang bot perdagangan kripto, terutama yang beroperasi di Telegram ya. Khususnya minggu lalu ya, Maestro, yaitu bot trading Telegram terkemuka pada saat itu, mengalami insiden peretasan yang mengakibatkan kerugian sebesar $500.000, di mana pengguna yang terkena dampaknya kemudian mendapatkan ganti rugi guys. Dan selain itu, pada bulan September, Banana Gun, bot top lainnya ya, mengalami crash token asli sebesar 98% dalam 1 hari karena kesalahan kontrak pintar. Mengingat peristiwa ini, pengguna bot trading kripto dihimbau ya untuk berhati-hati. Insiden penyeimbangan keamanan yang terus meningkat menggarisbawahi risiko yang terlibat ya dalam melegalkan kendali atas kunci pribadi ke bot trading. Namun, masih harus dilihat ya bagaimana Unibot akan menopang pertahanannya untuk mendapatkan kembali kepercayaan pengguna dan mencegah kecelakaan di masa depan guys. Jadi buat teman-teman semua, sebagai pengguna dari Unibot ataupun bot-bot lainnya yang ada di Telegram ya, harap berhati-hati guys, karena beberapa kasus sudah terjadi adanya peretasan, dan tentu saja ya, ini tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa saja terjadi peretasan-peretasan yang lain guys. Jadi kalian harus berhati-hati, jangan lupa untuk selalu konfirmasi transaksi kalian berkali-kali ya, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kalian inginkan. Oke. Kemudian kita lanjutkan informasi yang terakhir, kita lansir dari harian Bitcoinis, diinformasikan bahwa Cardano ini bermitra dengan Institut Blockchain Singapura guys. Kemudian token dari Cardano yaitu ADA ini berubah menjadi bullish guys untuk trennya ya. Emburgo, sebuah perusahaan yang didirikan untuk mendorong adopsi ekosistem Web3 Cardano, menyatakan ya bahwa
mereka dengan bangga menyampaikan bahwa setelah diskusi yang produktif, mereka tuh sekarang telah menandatangani kemitraan dengan Institute of Blockchain Singapore atau IBS dan merencanakan inisiatif bersama yang difokuskan untuk mendorong edukasi Cardano. IBS adalah pelopor pendidikan dan pelatihan blockchain di Singapura, guys. Pentingnya kemitraan ini ya semakin diperkuat oleh fakta bahwa IBS telah melatih lebih dari 2000 pelajar dari 9 negara. Meskipun kemitraan ini bertujuan untuk memajukan jangkauan dan edukasi Cardano, IBS memiliki latar belakangnya sendiri ya di sektor pendidikan blockchain yang didirikan pada Januari 2018 ya. IBS ini beroperasi sebagai perusahaan sosial dan akademisi blockchain online. Misi mereka berkisar pada penyebaran pengetahuan blockchain dan sertifikasi para profesional di bidang ini. Program andalan mereka adalah Certified Blockchain Consultant Credential adalah bukti dari komitmen ini, guys. Pengumuman Emurgo juga mengisyaratkan ya kolaborasi yang lebih dalam, mendesak pengikutnya untuk mengikuti Emurgo untuk mendapatkan informasi terbaru yang mengindikasikan bahwa kemitraan ini mungkin merupakan awal dari serangkaian inisiatif bersama antara kedua entitas, guys. Selain itu, hubungan IBS dengan entitas seperti Skill Future sebagai penyedia pelatihan untuk Institute of Banking and Finance menunjukkan kedalaman dan luasnya komitmen mereka terhadap pendidikan, khususnya di bidang blockchain, keuangan, dan perbankan, guys. Jadi ini menarik tentu saja ya, karena tidak hanya mengembangkan blockchain itu sendiri, tapi juga mengembangkan pengetahuan ataupun skill ya dari para pengguna blockchain itu sendiri. Dan ini membuktikan bahwa Cardano ini tidak hanya berfokus pada produknya sendiri, tapi juga pada konsumennya ya. Dan ini keren banget. Dan apakah ini akan ditiru oleh negara-negara lain? Kita tunggu aja nanti ke depan seperti apa, guys. Oke, ini cukup menarik. Dan cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan informasikan lagi jika ada informasi yang cukup menarik. Dan seperti biasa, guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.